Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan di pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau memasyurkan namanya. Kita datang ke bait kudusnya untuk menaikkan syukur kita, untuk menyembah Allah kita yang hidup. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita. Kita menaikkan pujian, penyembahan kita kepadanya dengan segenap hati kita. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa,
tiba itu dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu tiba itu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sungguh Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami mau datang kepadamu dengan segenap hati kami untuk menaikkan syukur, bersujud, menyembah kepadamu ya Allah kami. Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang layak disembah, ditinggikan, Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Pagi hari ini, dengan segenap hati kami, dengan segala kerendahan hati kami datang. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Engkau yang menyucikan, menguduskan, melayakkan kami, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu, untuk kasih setia rahmat-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu, sehingga kami boleh berada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan pagi hari ini dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah Engkau sendiri yang berotoritas, berkuasa. Engkau bertata di atas pujian kami. Engkau melawat, menjamah, mengurapi kami dan memberkati kami semuanya. Dan kami percaya pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang akan mengajar, menopang, menguatkan kami untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seru doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari kita sejenak tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur, kita diberi kesehatan, kesegaran, hiburan jiwa kita oleh Tuhan untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya. Dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh penuh iman, kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Ya, kita berdoa kepada Dia, kita beri persembahan dengan iman kita bahwa Dia pemelihara kita yang baik. Lalu kita siapkan pikiran, hati, telinga kita untuk firman Tuhan yang menghidupi kita, asal kita mau melakukannya. Supaya Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita untuk kita dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
Demikian sambutan dari Bapak Gembala, dan saat ini bersama-sama kita bersukacita memuji muliakan nama Tuhan kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, sebab Tuhan adalah Allah yang baik yang mengasihi kita. Sebab Tuhan Dia baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Demi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bukan cinta. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sungguh Allah baik dalam kehidupan kita, dari sekarang dulu dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang penuh kuasa, Allah yang ajaib, yang terus menyertai dan menolong hidup kita. Ajaib Kau Tuhan. Kita bersama-sama dengan sukacita menaikkan pujian ini, bersama-sama kita berdiri dengan segenap hati kita. Kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Raja berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran dan tak tertanding kekuatan Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, ajaib Kau Tuhan,
berkat, silakan duduk kembali. Pagi hari ini bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi firman Tuhan diambil dari kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara Tegar akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Yosua 6 ayat 1 sampai 10 dengan judul perikop jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah katamu janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh hambanya. Dan setelah kita sepekan diberkati oleh Tuhan, mari kita memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makananku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari melakukan firman Tuhan ini dengan memberi persembahan yang dimana kantong sudah disediakan untuk yang berwarna hitam untuk persembahan dan persepuluhan, kantong berwarna merah untuk persembahan pembangunan. Mari kita persiapkan dengan pujian hitung berkat-Mu. Laut hidupmu jadi garam, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkati. Berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Sulit dan kacau keadaanmu, silakan
Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan di kantong yang sudah disediakan. Dekatmu pasti kau lega, dan berkat terus penuh bahagia. Setelah kita bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan dan memberi yang terbaik, mari bersama-sama kita persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Biarlah hati kita menjadi bejana yang siap dipenuhi oleh firman Tuhan. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Jamalah hidupku Tuhan. Bersama-sama kita berdiri. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku. Penuhi aku sekarang. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya.
Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang baik yang mengasihi kami melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh datang kepadamu untuk beribadah, bersujud syukur, menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami, sehingga peribadahan kami, khususnya kami akan mendengarkan firman-Mu, boleh kami terima dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, pikiran, telinga, dan hati kami untuk firman Tuhan, supaya kami mengerti akan rancangan kehendak Tuhan yang baik di dalam hidup kami, dan Roh Kudus memberi kemampuan, kekuatan kami, untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga janji Tuhan yang mulia, yang baik di dalam hidup kami saat ini sampai kekal selama-lamanya boleh kami genapi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya saat pemberitaan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu yang penuh kekurangan, kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Mohon topangan dari Tuhan, kemampuan, hikmat Tuhan, kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menjabarkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan seluruh pemberitaan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur dan doa kami, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua telah bahkan sering mendengar kisah-kisah yang besar tentang perbuatan Allah yang besar melalui Nuh dengan bahteranya. Ya. Bangsa Israel menyeberang Laut Merah atau Laut Berau. Ya, dengan Tuhan memakai Musa sebagai abdinya, tentang Daniel dengan gua singa, Yunus di dalam perut ikan, kemudian di dalam perjanjian baru kita melihat Yesus berjalan di atas air. Itu telah menjadi menu bagi pikiran dan hati kita tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, di mana Allah mempunyai perbuatan yang besar yang tidak terkendalikan oleh siapapun juga. Ya. Dan saat ini kita bersama-sama akan belajar melalui kitab Yosua ini, bagaimana penghalang yang besar di mana Yosua untuk meraih suasana keadaan Israel harus menghancurkan tembok Yeriko. Ya. Saudara, tembok Yeriko itu bukan seperti tembok-tembok yang ada di dalam kita. Tinggi tembok Yeriko itu kurang lebih 14 meter. Dan tebalnya 2 kali lipat 6 meter dan 6 meter. Saudara bayangkan, sehingga tidak ada satupun orang yang dapat merobohkan tembok Yeriko itu. Ya, saudara-saudaraku, semua kisah yang saya sampaikan ini tadi adalah kisah yang nyata, yang sangat gamblang dan sangat dramatis sekali.
Karena hanya perbuatan Allah saja yang dapat melakukan semuanya itu. Dalam intinya, Allah menunjukkan keperkasaannya dan juga menunjukkan pemeliharaan serta perlindungan, pembelaan kepada umat pilihannya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat pilihan, kita tidak boleh mengabaikan hal begitu saja kehebatan-kehebatan Allah. Ya. Ini harus kita sadari dan kita resapi begitu besar, begitu Allah melindungi, begitu Allah mengasihi umat pilihannya. Karena semua itu akan dialami oleh orang-orang pilihannya, orang-orang yang percaya, yang setia, yang taat akan perintahnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi jika orang yang bimbang, orang yang ragu, orang yang bahkan orang yang mengabaikan firman ini, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita harus menerima dan percaya kebesaran Allah, kebaikan Allah, kuasa Allah, khususnya kepada umat pilihannya. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7, bagi orang-orang yang bimbang ragu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa, ini sebagai suatu peringatan bagi kita, bahwa kita sebagai umat Allah itu bukan hanya mengetahui, bukan hanya mengerti, tetapi bagaimana kita menyadari hal ini bahwa Allah itu hidup dan luar biasa. Apalagi saat kita besok minggu kita mengadakan perjamuan kudus, makan roti sebagai tubuh Tuhan dan minum anggur sebagai darah Kristus. Itu hanya satu-satunya yang ada di dalam kekristenan. Bahwa yang artinya kita itu menyatu bersama Tuhan. Tuhan ada di dalam kita bersama daging dan darahnya kita minum sebagai lambang itu. Itu yang harus kita pahami, kita sadari dan kita terima di dalam kekristenan kita. Bukan hanya kita mengerti, mengetahui kehebatan Allah, tapi kita tidak bisa menggenapi, kita tidak bisa merasakan hal itu. Kekristenan bukan hanya begitu, saudara. Tapi kekristenan itu adalah di mana Allah hidup. Kehidupan Allah itu kehidupan di dalam kita. Dan membawa kita di dalam hidup ini sampai kekal selama-lamanya. Itu yang harus kita terima, kita imani dengan sepenuhnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dikatakan dalam Yakobus juga hendaklah ia memintanya dalam iman. Iman sebagai hubungan yang pasti kita dengan Allah. Dan sama sekali jangan bimbang atau ragu-ragu. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang terombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang ayat 7 perhatikan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa
ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sampai di situ saja. Jika kita tidak yakin, tidak mencari, kita tidak menyatu dengan Tuhan. Ya. Itu yang menjadi penghalangan kita doa-doa kita kepada Tuhan. Kita tidak merasakan akan janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 15:7, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Perhatikan hal itu. Ya. Kita berjalan dengan Tuhan bersama-sama melalui kebenaran firman-Nya ini. Firman Allah ini adalah penyataan Allah. Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya ini kepada kita semuanya. Jadi ini bukan bacaan, bukan dongeng yang harus kita menyenangkan cerita-ceritanya untuk hanya kita saja. Ya. Sehingga kita membaca Alkitab ini seperti membaca komik, seperti membaca koran, hanya mengetahui peristiwa-peristiwanya, majalah. Tetapi kita membaca firman Allah ini seperti kita membaca surat dari Allah. Kemauan Allah kepada kita itu apa? Di dalam firman Tuhan ini. Ya, pernyataan Allah kepada kita itu apa? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita jauhi? Itu maksudnya Alkitab kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kenyataan-kenyataan yang kita ketahui bersama-sama ini bukan kita hanya sekedar tahu tentang kehebatan kuasa Tuhan saja, tetapi juga bahwa Allah setiap saat ini untuk kita mengalami kasih dan kemurahan serta kuasa-Nya. Kemauan Allah itu hal yang demikian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penghancuran tembok Yeriko itu sebagai rintangan yang besar di mana bangsa Israel ingin masuk melalui tembok itu. Saudara-saudara tahu mengapa Allah ingin menghancurkan tembok Yeriko itu? Karena penduduk Yeriko adalah orang-orang Kanaan yang mempunyai kebudayaan yang sangat buruk sekali. Perbuatan dosa yang melampaui batas sudah mereka lakukan. Ya. Di antaranya adalah keburukan itu adalah kekejian mengorbankan anak. Suatu sebagai persembahan kepada Baal. Ya. Inilah yang mereka praktekkan di Yeriko itu. Ini seperti orang-orang yang menyembah setan, mencari pesugihan, mengorbankan keluarganya. Di Jawa ini masih banyak hal yang demikian itu, saudara. Ya, percayaan animisme, dinamisme itu masih nyata hal ini, saudara. Hanya ceritanya saya hanya dengar ada Gunung Kawi dan semuanya itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Jadi tindakan Allah menghancurkan tembok Yeriko secara frontal dan radikal itu bukan tanpa alasan. Ya. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan mereka untuk bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka yang salah, yang sesat, yang keji. Saudaraku, saat ini juga demikian, saudaraku. Allah juga memberi kesempatan kepada semua orang, termasuk kita semuanya. Ya. Jadi ke gereja itu bukan hanya rutinitas, tetapi benar-benar ada kerinduan pertobatan kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan bertobat, menyembah, memuji Dia, mengagungkan Dia, menyatu dengan Dia, mau mendengarkan firman-Nya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, memuji dengan sepenuh hati. Kita pulang dari gereja dengan berkat yang besar, kita lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu namanya panggilan kita. Allah memanggil kita untuk keluarnya dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hidup di dalam dosa, untuk hidup di dalam kasih karunia Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita buka di dalam Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat 4 ya. Saudara perhatikan. Roma pasal 2 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Maukah saudara menganggap sepi kekayaan dan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik dan mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat yang ke-8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku, mengapa banyak orang Kristen yang tidak mengalami kemuliaan Tuhan? Mengalami mukjizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan secara pribadi. Ya karena mereka hanya rutinitas, tidak mau memahami, tidak mau mengerti kehendak Allah, bahwa supaya kita hidup meninggalkan dunia yang penuh kejahatan ini dan hidup di dalam kasih karunia-Nya untuk menikmati kerajaan Allah.
Saudaraku, bertobat dengan hidup taat adalah wujud membuka pintu anugerah Allah untuk masuk mengerjakan kebaikan masa depan yang penuh dengan pengharapan dan sukacita. Amin, saudara. Ini yang penting bagi kita. Ini tidak ada di dalam agama lain. Ya, saudaraku. Sekali lagi saya sampaikan bahwa penghukuman yang dijatuhkan atas Yeriko itu bukan tanpa alasan. Demikian juga dengan dunia saat ini. Keadilan Allah dengan penghukuman tetap akan terjadi. Perhatikan. Bagi orang-orang pada saat ini yang tidak mau bertobat. Ya. Coba kita kembali lagi kepada Roma pasal yang kedua tadi. Ya. Ayat 8 sampai dengan ayat 10. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan hidup kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang jahat. Ya, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, berarti semuanya tanpa terkecuali. Seluruh dunia ini. Ayat 10, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Ya, kepada semuanya saja. Inilah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mau bicara tentang Yeriko, ya. Bagaimana Yosua orang Israel itu dapat meraih kemenangan. Kita akan belajar dari Yosua ini. Ya. Yosua itu suatu tadinya kan seorang panglima perang yang luar biasa, ya, panglimanya Musa itu. Ya, pikirannya, strateginya ya seperti tentara saat ini, strategi perang, bagaimana perang, melatih, ya, tentaranya semuanya, senjatanya. Tetapi setelah, perhatikan, setelah dia diberi mandat oleh Musa untuk memimpin bangsa Israel, bukan memimpin tentara lagi, untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, dia melalui harus ada perubahan frontal. Jadi kalau kita harus ada suatu pertobatan yang sungguh-sungguh, yang tadinya kita dulu seperti saya ini orang yang berdosa, yang senang judi, yang senang berkelahi, senang. Iya. Setelah kenal Yesus, harus frontal meninggalkan dunia itu, semua kedagingan itu, untuk mengikuti firman-Nya. Demikian Yosua, yang biasanya hanya mengatur tentaranya, strategi perangnya, setelah dia menerima mandat dari Musa, ya, untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, itu bukan hanya perang, saudara. Ya, dia harus berhubungan dengan Allah yang tadinya dia hanya ikut-ikutan saja mungkin, ya, karena dia bukan orang yang agamawi.
Dia hanya mengikuti Musa dan Hur itu sendiri. Tetapi setelah dia itu perubahan radikal yang dia ikuti sehingga dia menjadi orang yang berhasil. Kalau saudara membaca Yosua pasal yang pertama, itu dimulai diajarkan oleh Yosua, diingatkan oleh Yosua supaya tidak seperti dia sebagai tentara. Dia harus mengikuti firman Tuhan, tidak boleh menoleh ke kanan ke kiri, dia harus lurus dengan firman Tuhan. Itu tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Ya, orang langsung beralih. Ya, cara hidupnya, pola hidupnya dari cara yang yang duniawi menjadi orang yang agamawi seperti itu. Ya sudah perhatikan ayat 1, pasal 1 selanjutnya itu pendidikan Yosua untuk perubahan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai pada pasal yang kelima ini, bagaimana dia harus diperintahkan Allah setelah dia menyeberangi sungai Yordan yang sangat luar biasa itu dengan kekuatan Allah. Dia harus menghancurkan, menerobos tembok Yeriko itu yang begitu tinggi, yang begitu tebal. Tidak ada tentara lain, kerajaan lain yang dapat masuk tembok Yeriko itu. Nah, ini ya Yosua untuk mengalahkan orang-orang Yeriko begitu, saudara. Ya. Untuk menerai hal kemenangan ini yang pertama, ya, harus ada keberanian bukan hanya untuk berperang, untuk menghampiri Tuhan. Ya. Kita perhatikan pasal Yosua pasal yang kelima. Ayat 13 dan 14. Yosua pasal 5. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawan atau lawan? Ayat 14. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bara tentara Tuhan. Keberanian Yosua untuk menghampiri orang ini sangat luar biasa, saudara. Ya. Ketika Yosua melihat kehadiran seseorang itu yang membawa pedang terhunus, dengan berani Yosua mendekati dan bertanya, kawan atau lawan? Ternyata yang datang adalah Tuhan. Maka Yosua dikatakan dalam ayat yang 14 dikatakan ya, setelah tahu bahwa akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepada, apa yang akan dikatakan Tuanku kepada hambamu ini? Panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian.
Yang pertama-tama harus ada keberanian ya, untuk menghampiri Tuhan. Ya. Yosua berani menghampiri Tuhan walaupun kelihatannya orang itu, Tuhan itu menakutkan. Ya, membawa pedang dan segalanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk meraih kemenangan diperlukan keberanian untuk menghampiri Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ya, itu. Jadi pada intinya Yosua berani menghampiri Tuhan walaupun kelihatannya menakutkan. Dan setelah dia tahu, dia menyembahnya. Ini yang pertama. Jadi saudara-saudaraku, untuk meraih kemenangan itu diperlukan keberanian kita, kemauan kita untuk menghampiri Tuhan. Untuk menyembah Dia. Ya. Walaupun kelihatannya itu sebagai suatu masalah, kelihatannya orang itu berpedang. Ya. Saudaraku, kita harus berani melangkah dengan iman untuk melakukan perintah Tuhan jika kita ingin meraih suatu kemenangan. Ya, tanggalkan kasutmu. Ya. Itu apa artinya bagi Yosua sebagai tentara? Tidak penting itu, tapi karena dia Tuhan, dia apapun yang diperintahkan Tuhan, dia pun melakukannya. Di sini mengapa Tuhan menghampiri Yosua? Mengapa Yosua merendahkan diri, merendahkan hatinya setelah dia tahu bahwa itu Tuhan? Di mana orang yang rendah hati, yang mengharapkan, yang taat akan perintah Tuhan, Tuhan datang untuk memampukan Yosua. Ini yang perlu kita perhatikan. Tuhan tahu bahwa tembok Yeriko itu tidak main-main. Makanya Tuhan ikut bekerja. Ya. Roma 8:28, Allah turut bekerja. Ya. Allah datang untuk memampukan Yosua untuk menyelesaikan masalahnya, untuk meraih kemenangan. Ya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Demikian juga kepada kita semuanya. Yang utama bagi kita untuk menghadapi masalah seperti tembok Yeriko itu, kita harus berani menghampiri Tuhan, mencari Tuhan, berani mendatangi Tuhan dan kita bersekutu dengan Dia. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan kepada Yosua? Tuhan mengatur strategi kepada Yosua untuk menghancurkan tembok Yeriko itu. Karena tembok Yeriko itu bukan main-main, saudara. Ya. Di mana Tuhan merintahkan kepada Yosua untuk tetap teguh dengan perintah Tuhan. Ya. Percaya penuh kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ya. Untuk dia melakukannya dengan taat dan berani. Saat Yosua melakukan perintah Tuhan,
Dia merendahkan diri kepada Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Tembok yang mustahil untuk runtuh itu pun hancur, saudara. Saudara perhatikan di dalam ayat 6 ini, pasal 6 ayat 20. Lalu bersorak-soraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak dan nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Sampai di situ. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, rahasia satu kemenangan adalah memahami firman Tuhan dan melakukan perintahnya dengan penuh percaya. Ya. Inilah yang dilakukan oleh Yosua, walaupun itu seperti mainan. Mungkin Yosua menganggapnya begitu. Masa untuk menghancurkan tembok Yeriko dengan nyanyian mengelilingi. Mungkin dianggap begitu, tetapi dia tahu dia harus taat dan setia kepada Tuhan apa yang diperintahkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasa percaya, kuasa iman itu bersatu dengan puji-pujian, itu menghasilkan kemenangan. Yosua, kemenangan bangsa Israel atas Yeriko. Kalau lihat peristiwa ini, sebenarnya Allah tidak pernah mempersulit umatnya untuk melakukan perintahnya. Justru mempermudah. Ya. Kelihatannya kita sulit untuk melakukan firman Tuhan itu sangat mudah. Kok yang kupasang itu ringan? Ya, beban. Ya. Kalau kita mau belajar dari Tuhan, belajar kepada agar rendah hati dan lemah lembut. Yesus mengatakan hal demikian itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jika kita percaya penuh kepada Allah, maka Allah itu akan melakukan apa yang kita pikirkan, jauh melampaui apa yang kita pikirkan, maksud saya. Ya. Untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Ya. Sehingga saat Allah campur tangan, maka masalah itu akan selesai. Ya. Saya ingin menjelaskan tentang yang kedua, tentang kehancuran tembok Yeriko dengan puji-pujian. Arti puji-pujian itu, mengapa orang Kristen selalu memuji Tuhan. Kita mau ibadah juga kita pujian dulu. Hal itu. Ya. Dikatakan di sini, pujilah dengan suara nyaring. Ya. Di dalam pasal 6, Yosua pasal 6, ayat yang kelima. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala, malah haruslah, perhatikan, haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh dan lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langkah ke depan. Arti pujian yang dengan nyaring itu adalah pujian yang penuh hati, sepenuh iman percaya kita.
Jadi kita bukan hanya menyanyi, tetapi kita menikmati pujian itu, kita nyanyikan, kita pujikan dengan penuh percaya, penuh iman, bahwa pujian itu akan menjadi suatu kenyataan, akan menjadi satu kekuatan. Ya. Dengan suara yang penuh, tidak ada pujian untuk seperti orang dunia, setengah setengah hati, setengah suara, tidak ada. Saudara baca di dalam Raja-Raja 20 itu, di mana Yosafat itu semua pujian secara nyaring, secara genggam gempita. Kenapa hal yang itu dilakukan hal itu? Karena saat kita memuji Tuhan, kita itu berperang. Ya. Kita di dalam gereja ini memuji Tuhan, kita itu berperang, di mana Allah bertata di atas pujian kita. Supaya kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak mengganggu saat firman Tuhan itu disampaikan, saat pesan Allah itu disampaikan. Ya. Tapi saudara jangan hanya kalau datang, apalagi datangnya terlambat pun tidak ikut pujian, saudara rugi. Saudara tidak akan menikmati yang sebenarnya kasih kemurahan Allah melalui pujian dan melalui firman-Nya. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah kan bertata di atas puji-pujian kita, bertata di atas pujian, bersama puji-pujian kita itu berperang melawan kuasa iblis, kuasa kegelapan, meringkus mereka supaya tidak mengganggu saat firman Tuhan itu disampaikan. Ya. Itu pujian yang bagaimana? Makanya saudara harus selektif. Jangan asal memuji Tuhan, asal nyanyian disampaikan. Saudara harus selektif. Kalau hanya nyanyian saudara sampaikan sebenarnya padahal bertentangan dengan firman Tuhan, itu malah kacau saudara. Ya, coba saudara buka Mazmur 149. Saya ketemu ya. 149 dari ayat yang ke-6. Biarlah pujian mengagungkan Allah. Pujian apa? Yang mengagungkan Allah ada di dalam kerongkongan mereka. Ya. Jangan asal memuji Tuhan, memuji pujian nyanyian yang selektif. Kita harus selektif dengan pujian yang harus kita naikkan. Saya sering katakan oleh pemain musik itu, kita harus siapkan pujian yang terbaik. Saat pujian pengagungan Tuhan, pujian syukur, saat pujian akan firman Tuhan, saat pujian firman respon dari itu harus dengan sebenar-benarnya. Ya. Pujian pengagungan Allah kerongkongan mereka dan mata pedang bermata dua ada di tangan mereka. Firman Allah artinya pedang bermata dua. Ya. Jadi puji-pujian yang seperti inilah yang puji-pujian yang ada kuasa besar. Ya. Ayat yang ke-7. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksa-penyiksa terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Ini yang dimaksudkan kuasa gelap, kuasa iblis. Supaya dia terbelenggu oleh puji-pujian kita.
Ya, pujian kita itu kalau dalam Yesaya pasal 42 itu memberi semangat kita juga kepada Tuhan untuk menghancurkan musuh-musuh kita. Ya. Jadi mari kita saat kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita dengan firman Tuhan, itu luar biasa. Saudara, seperti Paulus dan Silas di dalam penjara, dalam kisah Rasul 16 itu, dia dalam penjara hanya memuji Tuhan. Sampai puji-pujian itu didengar seluruh penjara. Orang seluruh penjara memuji Tuhan, puji-pujian yang disampaikan oleh Paulus dan Silas dengan dia berdoa. Maka gugurlah rantai itu, penjara itu terbuka. Ya. Kalau saya ada masalah berat, ya sampai mau stres itu ya, saya terus puji Tuhan, memuji Tuhan. Sampai mau tidur aja pujian itu masuk dalam pikiran saya supaya saya bisa tidur, tidak memikirkan masalah-masalah ini. Ya saudara. Saudara kalau kesulitan segalanya, coba saudara puji Tuhan, memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan. Dan saudara ingat firman Tuhan. Lalu saudara berdoa kepada Tuhan. Itu cara mengalahkan segala masalah, walaupun masalah itu sekuat tembok Yeriko yang sulit untuk dirobohkan. Coba kita mulai begini hal yang demikian. Itu saya lakukan. Iya. Bukan saya tidak masalah saya sangat berat sekali. Iya. Masalah kalau disampaikan berat sekali, tapi kita punya Allah. Kita punya pujian. Kita punya firman Tuhan. Kita punya doa. Ya. Kalau mau sharing seiman, ya, mau curhat dengan seiman, jangan tidak seiman. Kalau seiman saudara akan dikuatkan. Kalau tidak seiman saudara akan diejek. Itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Serangan bersorak-sorai meruntuhkan tembok Yeriko yang menghalangi mereka itu semua. Ya, pujian yang mengagungkan Tuhan telah mereka lakukan sehingga tembok itu hancur. Ya. Percayalah kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Berjalanlah dengan iman untuk terus kita menyembah memuji Tuhan. Bersorak-sorailah. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada kesimpulannya, saudaraku, dalam kehidupan ini kita tetap akan menghadapi masalah. Tuhan tidak pernah berjanji kita tidak ada masalah seperti berjalan di dalam tol. Kita tetap ada masalah dalam hidup kita. Karena dunia ini dikuasai oleh suatu kegelapan. Kuasa iblis yang ingin menjatuhkan kita, ingin membunuh kita. Bukan hanya di dunia ini saja, sampai kekal selama-lamanya. Ya. Yohanes 10 ayat 10. Ya, pencuri itu datang, iblis itu datang hanya untuk mencuri iman kita. Ya. Supaya kita mengikut dia menyangkal Tuhan. Membunuh ya, dan membinasakan. Tetapi Yesus mengatakan, aku datang untuk memberi hidup. Dan hidup di dalam segala kelimpahan. Ya.
Jangan remehkan semua masalah yang kita hadapi. Jangan kita menyerah. Kita harus hadapi masalah itu. Ya. Percayalah kepada Tuhan. Berjalanlah menghadapi itu dengan iman, dengan perintah Tuhan yaitu firman-Nya, dengan kita suasana bersorak-sorai memuji Tuhan. Puji Dia, sembah Dia. Bersolahlah bagi Dia. Tuhan bersama-sama dengan kekuatan kita, kekuatan saudara dan saya, akan menghancurkan tembok-tembok masalah, tembok Yeriko itu yang merintangi kita. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan kita seperti Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosua dan bangsa Israel. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami semuanya, menuntun membimbing cara kami hidup yang berkenan, yang bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga walaupun masalah banyak yang kami hadapi, tetapi kami meyakini akan menerima kemenangan seperti Yosua. Saat kami mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa. Walaupun perintah-Mu itu mungkin tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Kami maksudkan. Tetapi perintah-Mu adalah perintah yang baik untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Beri kami kemampuan, beri kami keberanian, beri kami kekuatan untuk kami mau dengar-dengaran firman-Mu dan untuk kami melakukan perintah-Mu sehingga janji-Mu, ya, berkat-Mu senantiasa menyertai kami. Kemenangan-kemenangan akan kami raih bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan. Terangkan dalam hatinya supaya iblis tidak mencurinya dan melupakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami semua lakukan doa ini kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita sambut firman Tuhan. Dia sanggup. Apapun yang kita hadapi, Dia sanggup. Allah namanya, Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dulu sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Sekali lagi kita naikkan dengan sepenuh hati kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya,
sungguh-sungguh. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Sekarang sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Sekarang sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus sanggup, Amin. melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan, Sekali lagi Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan watak gereja dengan kita akan didoakan oleh Diakon Stefanus. Baik, salam. Bapak Ibu saudara, mari kita akan memperhatikan untuk beberapa hal penting yang berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, ibadah Minggu tanggal 14 Agustus 2022 di ibadah pertama, kedua, dan ketiga akan disertai dengan upacara gereja yaitu perjamuan kudus. Mohon untuk para diakon mengambil bagian dalam pelayanan, kemudian juga seluruh jemaat, kita bersama-sama menyiapkan diri. Yang kedua, mengundang seluruh jemaat dalam ibadah pengukuhan pendeta muda dan sekaligus ibadah syukur ulang tahun Gereja Baptis Telogomulyo yang ke-25 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Agustus 2022 mulai jam 16 atau jam 4 sore. Mari kita terus dukung dalam doa untuk Bapak Diakon Stefanus Rahayu Putra dan Bapak Diakon Timotius Dedikatarso yang akan dikukuhkan sebagai pendeta muda. Yang ketiga, mengundang kaum wanita dalam persekutuan WBI se-BBD Jateng Bagut sekaligus lomba paduan suara antar rayon. Pada hari Sabtu 20 Agustus 2022 mulai jam 10 bertempat di Aula Frank Lewis STBI. Mari kita turut mendukung utusan WBI GBI Telogomulyo
Dalam paduan suara ini yakni Ibu Deborah Herlina Prastianingrum dan Ibu Novi Ratnawati Rahayu. Pendaftaran dapat dilakukan di meja penerima tamu atau melalui grup WhatsApp WBI. Kontribusinya 15.000 per orang. Nanti transportasinya akan disiapkan dari gereja. Silakan untuk ibu-ibu bisa mengambil bagian di dalam persekutuan WBI Jateng Bakut. Kemudian yang keempat, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 jam 11 ya, untuk seluruh pengurus silahkan menyiapkan diri. Kita mau bersama-sama untuk mengadakan rapat, juga mengevaluasi dan menyiapkan pelayanan-pelayanan kita. Untuk kegiatan doa, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita bersama-sama ambil bagian, baik dalam doa jemaat hari Rabu jam 6 sore secara tatap muka maupun doa secara online hari Selasa, ya, doa pagi jam 4:30 sampai 5:30, dan juga doa secara tatap muka, doa pagi hari Sabtu jam 4:30 sampai 5:30. Jangan lupa juga doa Daniel, hubungan pribadi kita yang semakin kuat. Ya, dalam satu hari kita mengadakan doa secara pribadi 3 kali. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa memperhatikan dan mari kita ikuti setiap rangkaian kegiatan gereja dengan kita turut serta supaya iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengingatkan untuk kebaktian Padang di bulan Oktober, Bapak Ibu dari KPW dipersilahkan mendaftarkan diri. Ya, silahkan dikoordinir dari KPW masing-masing dan nanti disampaikan kepada panitia yang ada di gereja. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Saudara Dominik Mikael Ragil Prabaswara, kemudian Ibu Eunike Agustin Dori Ina Katrin, yang ketiga Bapak Sugimin. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, dan senantiasa diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri dalam doa. Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini sungguh satu berkat yang luar biasa ketika kami bersama-sama beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu dan firman Tuhan yang terus mengingatkan kami, mengajar kami, mendidik kami, betapa kami harus terus senantiasa setia di dalam Kristus. Kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang senantiasa rindu mendekatkan diri kepadamu, dan kami juga hidup di dalam ketaatan melalui pujian, penyembahan kami kepadamu. Mari Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah kami terima sungguh-sungguh tertanam di dalam setiap hati kami, sehingga firman itu terus mengubahkan kehidupan kami, menyempurnakan kami, supaya kami boleh menjadi umat Tuhan yang diperkenan di hadapan hadirat-Mu. Berkati Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman-Mu, Engkau terus memakai dengan segala hikmat, sehingga hamba-Mu dipakai secara luar biasa untuk terus mengarahkan, mendidik kami dalam kebenaran, dan kami umat-Mu boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo bila terus bertumbuh dan berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Seluruh umat-Mu boleh menjadi umat yang setia, yang taat, yang terus berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu, dan hidup mereka senantiasa hidup yang memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin kami, baik Bapak Gembala, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin organisasi gereja, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, para pelayan semuanya diberkati, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Setiap kegiatan gereja dipakai membangun iman kami,
semakin kuat dan teguh, dan kami boleh menjadi jemaat yang semakin dewasa secara rohani. Terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau juga memberkati ya Tuhan setiap pergumulan gerejamu, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberkati baik untuk pengadaan tanah, gul kehadiran, persembahan, sekolah TK dan PAUD yang kami gunakan untuk menjangkau. Tuhan tolong supaya melalui itu semua Tuhan, kami boleh mempersembahkan jiwa-jiwa baru yang sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, Engkau juga memberkati jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Yeskiel Sunarti, Bapak Budi Wibowo, kami serahkan Ibu Trimo, Bapak Yunus Samin Priyadi, kami menyerahkan Ibu Maria Sudarmi, Ibu Sugiono, Ibu Wisma, anak Marcel, anak Devarel, setiap kami yang sakit Tuhan, kami berserah dalam tangan kuasa-Mu, karena kami meyakini jamahan-Mu yang menyembuhkan, yang memulihkan kami, sehingga kami boleh mengalami kesembuhan pemulihan yang sempurna melalui kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berulang tahun Tuhan berkati dengan umur panjang, dengan berkat Tuhan yang melimpah, dan mereka semuanya boleh sungguh-sungguh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami mengucap syukur boleh berada di tengah-tengah bangsa yang aman, tentram, dan damai. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya di dalam mengemban tugas, mengelola negeri ini Tuhan, supaya diberikan kecakapan, sehingga semuanya boleh terkendali, baik dari keamanan, situasi kondisi politik, juga ekonomi biarlah semakin dipulihkan, dan negeri kami boleh menjadi negeri yang maju, aman, tentram, dan damai, dan banyak orang yang bertobat, yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, gerakan-gerakan radikalisme, terorisme, kami patahkan di dalam nama Yesus, kuasa-Mu yang dicurahkan di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa untuk Jawa Tengah, Kota Semarang, Engkau juga memberkati. Kami mengucap syukur berada di tengah-tengah Kota Semarang. Kami terus berdoa, Tuhan memberkati Kota Semarang, Bapak Hendi dan seluruh jajarannya, supaya Kota Semarang boleh menjadi kota yang aman, yang damai, yang maju dibangun. Juga banyak orang boleh memuliakan Engkau di tengah-tengah kota ini, banyak orang boleh bertobat kepadamu. Daerah Telogosari Wetan Tuhan berkati, Bapak Lurah, LPMK Babinsa juga kami menyerahkan untuk masyarakat sekitar, baik Bapak RW, Bapak RT, Tuhan berkati, supaya hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, Engkau yang memberkati seluruh hidup mereka, baik dalam membangun rumah tangga, senantiasa dikaruniakan suasana surgawi, untuk saling mengasihi, saling mencintai, saling setia di tengah-tengah keluarga, sehingga menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan Tuhan, keluarga-keluarga yang boleh menjadi berkat, dan keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh diberkati secara luar biasa. Kau memberkati setiap usaha, pekerjaan, jualan, yang mereka bisnis Tuhan, yang sebagai pegawai Tuhan berkati, supaya melalui pekerjaan mereka nama-Mu dipermuliakan, dan mereka diberkati secara finansial, sehingga mereka boleh hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Anak-anak muda Tuhan juga memberkati, kami percaya anak-anak muda boleh menjadi generasi penerus di tengah-tengah gereja ini, dan mereka boleh menjadi generasi yang kuat, generasi yang maju, generasi yang sungguh-sungguh dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkati juga yang saatnya untuk berumah tangga, disiapkan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah kami akan pulang, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati juga sekolah minggu. Terima kasih, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka bencana pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang akan terus membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, untuk kasih